Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام فإذا تركت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر حرمت بركة الوحي فإذا تسبت أمتي سقطت من عين الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita masih mampu untuk hadir dalam majelis yang dimuliakan Allah. Majelis yang dibuat oleh orang-orang alim. Dulu dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi. Majelis yang menghidupkan sunnah. Majelis yang di dalamnya ada hati-hati yang risau akan umat. Majelis di dalamnya duduk para malaikat. Majelis yang dicintai oleh Allah. Majelis yang walaupun dilihat sedikit orangnya, akan tetapi besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, nikmat Allah ini tidak ada yang kecil. Apa yang ada di dunia ini adalah nikmat Allah. Apapun bentuknya. Yang terkadang kita rasa dalam nafsu ini nikmat, tapi terkadang yang hadir ini penyakit. Tapi sebenarnya itu nikmat Allah. Datang sehat, ini alhamdulillah. Badan kita ini sehat, ini nikmat Allah. Datang penyakit, ini untuk orang beriman ini bukan musibah, tapi ternyata ini nikmat Allah. Kalau gatel ini akan datang nikmat. Coba gatel ini digaruk. Nikmatnya kalau gatel digaruk. Ini nikmat. Kalau ada yang datang berupa kesenangan-kesenangan, maka diperintah untuk bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Kalau datang seolah-olah ini kesusahan-kesusahan, ini kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Iman ini nikmat Allah, nikmat yang sangat besar. Bahkan sampai meliputi besarnya nikmat-nikmat yang ada di dunia ini. Karena iman ini adalah perkara yang menjadikan segala nikmat menjadi manfaat. Kalau tidak ada nikmat iman, semua yang datang ini bukan jadi manfaat, malah jadi mudarat. Datang nikmat berupa harta, maka kalau di hati orang yang didatangkan harta ini akan menjadi bermanfaat ini harta. Tapi kalau harta ini didatangkan kepada orang yang tidak beriman, maka ini akan tidak menjadi manfaat buat dia. Sedikit harta dinafkahkan untuk agama karena hatinya yakin kalau ini perintah Allah, maka harta ini jadi amal soleh. Dan nantinya harta ini akan menolong kita di akhirat. Dan harta yang kita nafkahkan untuk manfaat agama inilah yang seyogyanya harta kita yang sesungguhnya. Datang kesehatan, badan sehat ini datang kepada orang beriman. Maka kesehatan ini kita yakini takdir Allah yang Allah perintahkan untuk dinikmati dan membantu yang lemah, dipakai untuk taat kepada Allah. Coba kalau datangnya kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, datangnya itu pun sendiri belum begitu manfaat buat dia. Karena kemanfaatan dari kesehatan ini untuk ketaatan kepada Allah. Dan dasar daripada ketaatan kepada Allah harus ada iman dalam hati-hati setiap manusia. Apa iman itu? Iman adalah keyakinan yang betul kepada Allah. Iman ini keyakinan yang betul kepada Allah. Bukan hanya percaya kepada adanya Allah, tapi yakin yang betul bahwa Allah ini ada dan Allah lah yang menciptakan perkara yang ada di dunia ini. Bahkan kata-kata ada ini diciptakan oleh Allah. Kita ini diciptakan Allah, dan setelah Allah ciptakan kita ini dipelihara oleh Allah. Setelah dipelihara, rezekinya dijamin oleh Allah. Yang menciptakan kita ini hakikatnya adalah Allah. Dan Allah tahu kebutuhan siapa yang diciptakan ini. Kita ini diciptakan oleh Allah ini sempurna. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada rambut. Ada nggak yang ada rambut? Gundul, ada rambut. Ya ada yang nggak ada rambut, tapi ada walaupun sedikit ya. Ada. Dalam kandungan cetakannya cuma bundar, tapi keluarnya bentuknya masya Allah. Ada tangannya panjangnya sama, jari-jarinya, kemudian kakinya. Walaupun cetakannya bundar, tapi ada bentuk hidungnya, ya, ada giginya. Kalau manusia yang menciptakan cetakannya bundar, pasti keluarnya juga bundar. Tapi karena Allah yang menciptakan cetakannya bundar, ya keluarnya tidak bundar. Terserah Allah mau bundar enggak. Coba kalau dibayangkan, kita ini keluar nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, bundar kayak endok itu, coba gimana? Tapi hidup lagi, masya Allah. Lahir bundar kayak endok, bulat, tapi hidup, masya Allah. Gimana? Sesuai cetakan, masya Allah. La ilaha illallah. Tapi Allah tahu. Walaupun di alam kandungan dulu kita diciptakan oleh Allah ini tidak butuh tangan, tidak butuh kaki, tidak butuh mulut, tidak butuh mata. Tangan nggak dimanfaatkan, kaki nggak ada manfaatnya. Di alam kandungan apa manfaatnya? Nggak ada kan? Tapi ternyata setelah lahir ini butuh semua ini. Ada tangan, ada butuh semua. Allah tahu kebutuhan kita ini. Diciptakan seperti ini. Nah sekarang yang manfaat apa? Tangan, kaki, mulut, hidung, mata, telinga, ini yang manfaat.
Nah, ini gambaran kita ketika di kandungan, dulu nggak manfaat, di dunia manfaat. Nah, sekarang di dunia ini kita dikasih apa? Dikasih agama oleh Allah. Di dunia ini manfaat nggak agama ini? Seolah-olah ini nggak manfaat. Yang manfaat apa? Nasi, lauk, air, mobil, motor, warung, sawah, suntian, impus, duit, rumah. Sepertinya yang manfaat itu, sehingganya orang-orang dibesarkan itunya, dibesarkan uangnya, dibesarkan mobilnya, rumahnya, ladangnya, sawahnya, doanya itu semua. Sampai lupa sholatnya, ngajinya, tahajudnya, Qur'annya, sampai lupa zikirnya, sampai lupa. Karena apa? Merasa di hatinya ini yakin yang dibutuhkan pada saat ini apa? Warung, toko, ladang, kantor, segala macam. Tapi ternyata Allah ini tahu nanti yang enggak kau butuhkan itu bukan itu nanti di alam yang lain. Apa yang dibutuhkan? Iman, sholat, puasa, apa lagi? Haji. Itu yang dibutuhkan nanti. Zakat, itu yang dibutuhkan. Puasa, baca Quran, zikir, sedekah, beramal soleh. Tapi itu dilupakan. Di warung sampai lupa suara azan, lagi mancing, ada suara azan lupa. Padahal suara azan itu yang dimanfaat nanti di akhirat. Setelah mati, Masya Allah, siapa yang membawa warung ke kuburan? Gak ada, gak muat. Mobil dikubur gak muat. Kuburannya harus lebar. Ternyata gak dibawa. Yang dibawa apa? Iman dan amal soleh. Iman yakin yang betul kepada Allah. Amal soleh itu apa? Gak ngerti. Sholat, zakat, puasa, haji, bukan hanya itu. Amal soleh itu setiap perbuatan yang kita kerjakan yang berdasarkan perintah Allah. Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amal soleh. Makan ini jadi amal soleh kalau makan kita ikut dengan cara Nabi. Gimana makanan Nabi? Makannya Nabi itu doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Duduk. Kemudian yang paling penting kita memuji makanan yang telah dihidangkan. Dipuji, alhamdulillah Allah telah datangkan nikmat untuk hari ini. Bersyukur kepada Allah. Sunnah Nabi. Selesai makan, doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Nah, kalau makan enggak ikut cara Nabi, ya cuman dapat kenyang tok nanti. Tapi enggak dapat amal soleh. Coba bayangin. Makan ini perkara yang menyenangkan, perkara yang orang semua mau dan dapat kenyang, ikut cara Nabi dapat amal soleh. Masya Allah, la ilaha illallah. Kalau enggak, ya enggak dapat apa-apa. Yang lain juga seperti itu. Setiap kegiatan kita, apa aktivitas kita sehari-hari, bukan hanya makan. Sudah yang paling enak, kadang kita lupa tak sadar, tidur. Tidur. Siapa yang enggak suka tidur? Kan? Sampai duduk aja tidur. Apa? Karena apa? Tidur tuh nikmat sekali. Sampai disampaikan kemarin sama kiai itu, tidur itu jangan enggak niat. Tidur itu ya niat tidur. Ya kan? Kalau niat tidur terus doa, tidurnya yang enggak sengaja itu enggak terasa tahu-tahu bangun dapat nilai amal soleh. Masya Allah. Tidur enggak ngapa-ngapa macam tahu-tahu 3 jam. 3 jam jadi amal soleh. Doanya gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Niat tahajud. Kalau enggak bangun dihitung sedekah oleh Allah. Masya Allah.
Jangan disesali. Karena apa? Itu sudah sedekah dari Allah. Tapi kalau niat tahajud, bangun ya tahajud. Bangun jam 2, ini tidur lagi enak. Enggak dapat niat sedekah dari Allah. Orang sudah dibangunkan kok enggak tahajud. Tidur pun seperti itu. Bahkan pakai baju, berkendara, bahkan yang lain apapun aktivitas kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah contohkan dalam kehidupan. Apa yang diperbuat oleh Nabi dalam kehidupan pun diperbuat oleh kita, kecuali mancing. Ada Nabi mancing, enggak kan? Belum dengan cerita Nabi mancing. Berarti enggak ada adab-adab mancing ya? Enggak ada. Yang ada adab-adab makan, adab tidur, adab minum, adab berpakaian, adab safar, adab berumah tangga, adab masuk rumah, adab masuk masjid, terus adab masuk WC, apa lagi? Ya, seperti itu. Maka setiap aktivitas kita ikut dengan adab yang Nabi contohkan akan jadi amal soleh. Iman dan amal soleh ini yang kita bawa nanti ke akhirat. Sholat. Nah, sholat itu apa? Masya Allah, ini kunci masuk surga. As-sholatu miftahul jannah. Dikatakan kalau seandainya sholatnya betul, maka amal-amal yang lain Allah anggap betul. Kalau sholatnya tidak betul, yang lain akan Allah hisab dan perhitungkan satu persatu. Masya Allah. Ditanyakan dulu kencingnya gimana, ditanyakan tidurnya gimana, ditanyakan hartanya dari mana, ditanyakan di mana kamu belanjakan hartamu, umurmu sampai 80 tahun untuk apa, Masya Allah, mobilmu itu untuk apa, rumahmu untuk apa, segala macam. Tapi kalau sholatnya sudah Allah anggap sempurna dengan tuntunan Nabi, sunnah baginda Nabi, maka yang lain dianggap sempurna. Masya Allah, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Maka hadirin yang mulia, di sini belajar bagaimana hidup kita ini ikut dengan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar. Ini kesempatan belajar ilmu. Apa mung taklim tok yang dibaca terus ada yang dengerin? Tidak. Ilmu, taklimu wa ta'lim itu belajar dan mengajar. Belajar ini murid, mengajar ini guru. Bukan murid sama murid terus samping simak, bukan. Belajar dan mengajar. Taklimu wa ta'lim. Masalah. Kita sempurnakan bagaimana supaya diri kita ini memang betul-betul dalam ibadah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu dikisahkan, ada kisah, ada seorang kuli pasar dipercaya oleh orang-orang di pasar. Maka dia berjalan, ada seorang saudagar di tengah jalan ini mau numpang lewat, mau numpang. Begitu ditumpangi, maka di tengah jalan ternyata ini begal. Maka dibegal lah ini seorang kuli pasar. Sedangkan kuli pasar ini banyak sekali membawa harta-harta orang pasar, diamanahkan dibawa ke kota. Maka setelah mau dirampok, maka dia mau dibunuh. Apa permintaan sang kuli? Hei Tuan, kau bunuh aku gak apa-apa, tapi tolong aku minta satu permintaan. Apa? Mau sholat dulu. Maka sang begal ini dia ketawa. Ini orang-orang yang lain ini mati juga sama dengan engkau permintaannya. Minta untuk sholat 2 rakaat kepada Tuhannya, minta pertolongan, silakan. Itu gak ada yang nolong. Akhirnya begitu sholat, datanglah seorang malaikat memenggal begal tersebut. Setelah selesai sholat, dia sujud kepada Allah dan bertanya, aku adalah utusan daripada ayat-ayat yang engkau baca tadi dalam sholat. Masya Allah. Ternyata betul sholatnya itu membawa pertolongan dari Allah. Ulama sampaikan, ini ada beberapa perkara yang diperhatikan. Dalam sholat seorang kuli tadi yang pertama, betul dia dalam toharohnya, ya, betul dalam wudunya. Kemudian imannya betul kepada Allah, yakin dan minta pertolongan kepada Allah. Dalam sholat dia tahu rukun-rukun dan kewajiban dalam sholat. Rukun sholat,
Apa yang dibaca dalam sholat, gerakan-gerakan sholatnya tumak nina, masya Allah. Sholatnya ini betul, dan betul-betul memang dia tahu ilmu dalam sholat. Belajar Al-Fatihahnya, kemudian doa iftitahnya, kemudian tomak ninah dan tenang dalam sujud dan rukuknya, kemudian dalam doanya Rabbil ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa dalam sholat. Masya Allah, itu doa. Doa dalam sholat ya dikabulkan oleh Allah kalau sholatnya betul. Kemudian doa iftitahnya. Maka ketika itu ada beberapa perkara, yakin yang betul, harusnya betul, wudunya betul, kemudian yakin dalam hatinya, lurus tauhidnya kepada Allah, kemudian ilmunya sholat betul, dia tahu ilmunya sholat itu tahu, kemudian keutamaan sholat, fadilahnya sholat, nggak hanya syukur sholat tok, nggak ada tujuan. Kan ada sholat shofar, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat sunnah tasbih, sholat rawatib. Masya Allah, ada kan? Ada. Tahu keutamaan sholat itu. Saya mau sholat apa ya? Oh, sholat safar, sholat sebelum perjalanan. Oh, sholat tahajud, sholat di malam hari di sepertiga malam setelah tidur dan habis sholat isya. Oh, sholat duha sebelum siang. Masalah ada sholat tobat bar maksiat, sholat istikharah pemilihan perkara kebaikan. Terus ada keutamaan. Belajar. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di sini kita perbaiki diri kita dalam agama. Bukan hanya sekedar menikmati apa yang kita punya, tapi bagaimana supaya diri kita ini segala macam aktivitas ini meningkat amalnya. Meningkat amalnya. Dari kita merasa ingin kebaikan datang, maka setiap kita amal, kita doa kepada Allah supaya diberikan rasa cinta dan rasa senang kepada amalan. Ya, baca Quran diawali dengan doa minta kepada Allah supaya diberikan rasa cinta kepada baca Quran, sholat, zikir, terus bersyukur kepada Allah supaya Allah hadirkan terus rasa cinta kepada setiap amalan. Ini salah satu doanya baginda Nabi. Ya Allah, hadirkan rasa cinta kepada amalan. Ini mencontohkan buat kita untuk doa, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada orang-orang miskin, cinta kepada amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, ya? Cinta kepada orang-orang lemah. Kemudian ya Allah, berikanlah diriku rasa cinta kepada umat. Masya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita? Sebegitu cintanya kepada hambanya, kepada umatnya, maka Nabi memberikan contoh ini sangat mudah dari setiap amal. Supaya apa? Supaya kita ini merasa kalau kita ini tidak susah untuk mengamalkan contoh Nabi. Tapi karena kebaikan ini mendapatkan ridho Allah, maka iblis ini nggak suka kalau orang-orang beriman ini mengamalkan perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Maka sudah tahu seumpamanya makan ini suruh pakai tangan kanan, ya terkadang sambil berdiri ya tangan kiri. Masya Allah. Nggak mungkin iblis ini ridho kalau kita ini berbuat amal. Benar kita dalam masjid, benar kita ini setiap dengar azan sudah masuk dalam masjid. Tapi iblis ini berusaha supaya bagaimana kita ini berkurang daripada setiap amalnya. Ya kan? Waktunya ngaji ngantuk, waktunya azan masih di luar. Padahal tahu kalau masuk sebelum azan fadilahnya sangat besar. Kita nanti di akhirat ada 3 golongan.
Yang pertama, dibangunkan mukanya seperti sinar matahari. Keutamanya apa? Dari setiap umat yang masuk masjid sebelum suara azan. Seperti rembulan, keutamaan dari setiap umat golongan yang masuk masjid setelah azan. Sudah ambil air wudhu. Nah, begitu yang ketiga, kelip-kelip kayak bintang tapi masih bersinar. Ini orang-orang yang sesudah azan baru ngambil air wudhu. Nah itu keutamaannya. Lalu sudah qomat baru masuk, wah keutamanya apa? Enggak tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ini kesempatan buat kita. Ini waktu yang sangat istimewa. Masalah. Ini bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengenang kelahirannya, tapi bagaimana kita pupuk rasa cinta kepada Nabi, sehingganya kita cinta kepada setiap amalan-amalan yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Ketika itu kita perbuat, maka nanti di akhirat kita diakui dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ini setiap kali risau kepada umat, rasa cintanya luar biasa kepada umat. Nabi ini belum menyaksikan kita, tapi beliau sudah mendoakan kita. Beliau ini belum tahu kita ini sudah dilahirkan atau belum, tapi Nabi sudah mendoakan kita. Nabi ini mendoakan kepada umat-umat setelahnya supaya semua ini masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah suri teladan yang terbaik, yang di hatinya ada rasa cinta yang ikhlas, bagaimana supaya umat seluruhnya masuk dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengorbankan harta diri waktunya. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa umat ini akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah, akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah ketika mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diri kita ini yang di sini nih, Masya Allah. Orang-orang yang sudah taat kepada Allah, sudah mendapatkan hidayah, belajar untuk duduk dalam amal, ini seyogianya pun memupuk rasa cinta kepada umat. Kita risau kepada kawan-kawan kita yang lain. Risau, pikirkan bukan hanya diri kita nanti yang dicintai oleh Allah, tapi bagaimana supaya teman-teman kita yang lain pun bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar untuk duduk dan doa kepada Allah, kita sebutkan nama teman-teman kita supaya dapat hidayah. Maka hadirin yang mulia, ini masih ada jamaah 40 hari. Jamaah amirnya Pak Yani. Ada rombongan besok pagi ini akan pindah ke Bantul, ke Umbul Bantul. Maka bagi teman-teman yang ada niat untuk luangkan waktu sehari, 2 hari, 3 hari, mari kita sama-sama niat bagaimana diri kita sisihkan waktu walaupun hanya sebentar. Kita belajar untuk duduk dalam majelis, kita duduk belajar untuk merisaukan hati untuk umat, pikir untuk umat, supaya kita ini bisa dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengandalkan amal ibadah yang kita punya aja Pak, Masya Allah, kita ini belum apa-apanya. Tapi kalau kita ada rasa cinta kepada umat dan risau kepada umat, maka nanti kita akan dapat nilai tambahan seperti kerjanya para nabi. Dengan yang kita risaukan dia punya amal, maka amal-amal mereka pun akan mengalir kepada kita dan menjadikan asbab menutupi kekurangan-kekurangan amal kita. Maka bagi yang niat 3 hari, 40 hari boleh. Nanti kita niatkan, kita daftarkan di belakang. Besok pagi jamaah akan pindah ke Umbul Bantul. Dan nanti tuan-tuan sekalian insya Allah akhir September ini tanggal 25, 26, 27 akan ada acara istimewa besar. 26, 27, 28 September kita akan ada istimewa besar di Indor, Jawa Timur, Temboro. Pondok Pesantren Al-Fatah dengan pengasuhnya Ki Ubadillah Ahrar. Kita akan dihadirkan ke sana. Di sana kita akan jumpa dengan orang-orang alim, banyak orang-orang yang mendatangi kebaikan,
datang ke sana untuk mencari kebaikan, dan kita ini akan jumpa ulama-ulama yang sahih, ulama-ulama yang sudah barokah kehidupannya. Maka ketika kita hadir di sana nanti, kita akan mendapatkan barokahnya. Minimal kita cementel di belakang saja. Kalau kita hadir dalam istimewa tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan barokah dari kebaikan-kebaikan orang-orang alim tersebut. Sehingganya ketika Kiai sampaikan, orang yang datang ke sana ini sudah luar biasa. Dari rumahnya sudah menyisihkan waktu, sudah meliburkan kerjanya. Kalau istrinya nggak diajak, sudah meninggalkan istrinya sementara, sudah meninggalkan anak-anaknya, hartanya sudah untuk bayar mobil ke sana, waktunya sudah disisakan untuk ke sana, bahkan capeknya pun untuk ke sana. Maka ini pasti sama Allah akan diterima nilainya. Masya Allah. Belum lagi ini gambaran orang yang setiap hadir di sana, Kiai sampaikan akan diberikan hadiah 1 kali khataman Quran. Masalah. Bukankah ini luar biasa buat kita? Mendapatkan hadiah pahala 1 khataman Quran. Kita belajar, maka beberapa saja yang kita korbankan untuk hadir ke sana, maka semuanya akan dinilai amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan diri kita semua hadir ke sana insyaallah. Maka tuan-tuan, mari kita sama-sama niatkan. Yuk, yang mau daftar ke belakang boleh